Gurun Mekah membara bukan hanya oleh matahari, tetapi oleh kebencian. Di jantung kota, Muhammad berdiri bukan sebagai pedagang yang kaya, melainkan sebagai seorang nabi, pembawa risalah yang asing. La ilaha illallah. Ketika wahyu turun, ia disambut bisikan dan tatapan curiga. Ketika seruan itu semakin lantang, ia disambut api. Api pertama menyala di hati para pemimpin Quraisy. Mereka, para penjaga berhala yang bangga, melihat kekuasaan mereka runtuh di hadapan kalimat tauhid. Paman Nabi, Abu Zail, adalah corong kebencian itu. Tinggalkan ajaran ini, Muhammad, gertak mereka, atau kami akan menghancurkanmu dan pengikutmu. Muhammad, dengan tatapan yang tenang namun tegas, menjawab, "Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya." Maka dimulailah penyiksaan. Bilal, seorang budak dari Habasyah, diseret ke padang pasir di bawah terik matahari. Batu besar diletakkan di dadanya. "Katakan, aku meninggalkan Muhammad," perintah Umayyah bin Khalaf. "Ahad, Ahad, Maha Esa." Hanya itu yang keluar dari bibir Bilal yang kering. Di suatu tempat, keluarga Yasir, Sumayyah, dan Ammar disiksa dengan kejam. Ketika Abu Jahl menusukkan tombaknya hingga Sumayyah menemui syahid, Nabi hanya bisa menyaksikan dengan air mata yang mengalir, mendoakan kekuatan untuk mereka, sambil berbisik, "Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga." Setiap tetesan darah dan setiap cambukan terasa seperti luka di hati Muhammad. Tak lama kemudian, musibah datang bertubi-tubi. Ia kehilangan Khadijah, istrinya yang selalu menjadi pelabuhan iman dan dukungan, dan Abu Thalib, pamannya yang menjadi pelindung politiknya. Tahun itu dikenal sebagai tahun duka cita. Dalam kesendiriannya, Muhammad menangis. Air mata duka bercampur dengan air mata kekhawatiran atas umatnya. Puncak dari kekejaman itu adalah pemboikotan. Selama 3 tahun, Bani Hashim dan Bani Muthalib diisolasi di celah gunung. Tidak boleh berdagang, menikah, atau berinteraksi dengan siapapun. Anak-anak menangis kelaparan. Makanan yang tersisa hanya kulit binatang yang direbus. Inilah api penderitaan yang membakar hingga ke tulang. Namun, di tengah kesulitan itu, keajaiban bersinar. Muhammad tetap sholat. Ia tetap mengunjungi pasar, membacakan ayat-ayat, dan menebarkan kedamaian. Seorang pemuda bernama Masyebi bin Umair, yang dulunya bergelimang kemewahan, rela hidup lusuh demi Islam. Kegigihan seperti itu menjadi mata air penyejuk di tengah gurun api. Setelah pemboikotan diangkat, permusuhan tidak mereda, justru semakin memuncak. Muhammad dilempari batu di Taif, dihina, dan dianggap gila. Api penolakan telah mencapai puncaknya. Akhirnya, ketika pintu Mekah tertutup rapat, Allah membukakan jalan lain. Setelah perjanjian rahasia dengan sekelompok orang dari Yatsrib, Madinah, perintah ilahi turun. Hijrah. Dengan berat hati, Muhammad meninggalkan kota kelahirannya. Ia memandang Ka'bah untuk terakhir kalinya. Matanya berkaca-kaca. "Sungguh, Engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Seandainya pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu," gumamnya. Perjalanan itu adalah puncak dari perjuangan. Ia telah melalui api permusuhan dan menumpahkan air mata kesedihan. Namun ia tidak pernah menyerah. Ia membawa benih iman yang akan ia tanam di tanah baru. Benih yang kelak akan tumbuh menjadi pohon peradaban yang teduh dan menjulang tinggi. Kisah di Mekah adalah kisah tentang penderitaan, kesabaran, dan keteguhan yang abadi, fondasi dari seluruh perjalanan Islam.